Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini sungguh kebijakan yang keren dan patut diapresiasi dari Presiden Joko Widodo, yaitu menstop ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng. Nah memang sih, seharusnya sebelum mengekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, seharusnya sudah mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Tetapi kemarin ada kelangkaan minyak goreng di dalam negeri dan bahkan naiknya harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga Presiden Joko Widodo melaksanakan rapat dengan menterinya dan akhirnya pun membuat keputusan yang sangat keren, yaitu menstop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sampai waktu yang ditentukan. Nah kemungkinan kalau dengan di stopnya ekspor minyak goreng di dalam negeri bisa melimpah ruah, akhirnya pun bisa murah. Ya kalau barangnya susah, pasti harganya juga mahal. Makanya Presiden Joko Widodo dengan tegas menstop ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, sehingga persediaan minyak goreng di dalam negeri bisa melimpah ruah dan bisa membuat harga minyak goreng jadi murah. Pasti mafia minyak goreng pasti gulung tikar ya mendengar kebijakan dari Presiden Joko Widodo ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2021. Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya. Dalam rapat, saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan, katanya pada Jumat 22 April. Jokowi menyatakan keputusan itu dilakukan supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya pun murah. Harga minyak melesat sejak Agustus 2021 lalu, dari yang awalnya hanya 14.000 per liter menjadi 20.000. Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng. Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana 14.000 per liter di retail dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari hingga Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan 2,4 miliar liter. Untuk menyediakan minyak goreng ini, pemerintah menggelontorkan subsidi 7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit. Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen pemasok minyak goreng di dalam negeri DMO sebesar 20% dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik DPO mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu, harga eceran tertinggi ditetapkan menjadi 3, yaitu minyak goreng curah 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana 13.500 per liter, minyak goreng kemasan 14.000 per liter. Harga mulai berlaku 1 Februari 2022. Meskipun pemerintah sudah jungkir balik mengendalikan harga minyak goreng, yang terjadi malah sebaliknya, muncul masalah baru. Untuk kebijakan satu harga 14.000, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Oke Nurwan menyebut, kebijakan itu membuat masyarakat menyerbu minyak goreng retail. Akibatnya, minyak goreng jadi langka di pasaran. Pun begitu dengan kebijakan DMO dan DPO. Karena tak efektif, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru, mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng premium dan menyerahkan harganya ke mekanisme pasar dan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah jadi 14.000 per liter. Setelah kebijakan itu dikeluarkan, harga minyak goreng kemasan melesat jadi sekitar 25.000 per liter. Pun begitu dengan minyak goreng curah, meski sudah ditetapkan 14.000 per kilo, sampai saat ini harga minyak goreng curah masih di atas 22.000 per liter. Di tengah masalah minyak goreng yang belum kelar itu, muncul masalah baru, korupsi fasilitas pembiayaan ekspor minyak sawit mentah. Kasus dugaan korupsi tersebut diungkap oleh Kejaksaan Agung. Mereka telah menahan 4 tersangka terkait kasus tersebut. Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Kedaras Afair PT Masimmas berinisial PT, dan Senior Manager Corporate Affair Farmata Hijau Group berinisial SMA. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Kejagung. Diketahui sebelumnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wadana terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Ancaman itu lantaran Wisnu Wardaya dijerat Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Iya, pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, kata Dirdik Japitsus Supardi kepada wartawan pada Selasa 19 April 2022. Jeratan itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor. Awal mula perkara ini disebutkan Burhanuddin, yaitu pada akhir tahun 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendak mengambil kebijakan penetapan Domestic Market Obligation DMO yang harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu. Untuk pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO Domestic Price Obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, papar Burhanuddin. Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah, imbuhnya. Usai melakukan penyelidikan, Kejagung pun menjerat 4 tersangka itu. Burhanuddin menilai perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Tak hanya itu saja, mereka juga yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka dan harga naik. Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulkan kerugian perekonomian negara, mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan masyarakat, jelas Burhanuddin. Diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April. Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama menterinya. Dalam rapat, saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan, katanya pada Jumat 22 April 2022. Jokowi mengatakan, keputusan itu dilakukan supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya pun murah. Harga minyak melesat sejak Agustus 2021 lalu dari yang awalnya hanya 14.000 per liter menjadi 20.000. Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng.